Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanti-kanti, bukan aku Sintavia. Nah, kali ini kita bakal kembali lagi di segmen kita, yaitu Doremi, Dongeng Remaja Masa Kini. BTW guys, aku pengen nanya nih sama kanti-kanti semua di sini, siapa yang punya bakat menari atau cuma sekedar suka lagi tuh menari? Karena di topik kita kali ini aku pengen bahas yang namanya menari. Tumben pula ngebahas-bahas menari, Cinta. Iya di menari kali ini agak beda sedikit. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya menari yang kita tahu tuh kan sebagai seni yang indah, cantik gitu lah kan. Tapi kanti-kanti di topik nih menari ini nggak seperti yang kita bayangkan. Karena tepat pada tahun sekian lah itu kan, nanti aku sebut nih. Yang dimana di tahun tersebut ada wabah menari, dan dari kejadian tersebutlah timbulnya banyak korban yang kehilangan nyawa karena menari tanpa henti mereka tuh. Aneh kan? Penasaran kalian sama wabah kali ini? Jadi langsung aja kita ganti-ganti. Mari kibas, mari kita bahas. Jadi ganti-ganti, di topik kita kali ini itu seperti yang aku bilang tadi, yaitu salah satu wabah menari yang terjadi tepat di tahun 1518, dan itu terjadi di kota Strasbourg yang ada di Prancis. Nah, awal mulanya wabah nih kayak mana sih? Awalnya tuh kanti-kanti adalah nih kan di sore hari, tepat pada tanggal 14 Juli 1518, seorang wanita yang ada di kota tersebut bernama Frotrofea keluar nih dari rumahnya. Cek, dibukanya pintu, langsung dia menari di depan rumahnya tuh, kalian kayak nari gitu. Dan anehnya si Frotrofea nih menari dengan raut wajah yang datar dan tanpa iringan musik. Ya udah flat aja gitu dia nari. Aneh lah kan, orang berpikir ngapa kok menari-nari cewek nih, nggak ada musik yang didengar dia loh, terus kok mukanya juga datar. Biasanya kan orang nari dengan raut wajah yang senang, dengan semangat lah gitu. Enggak, Fotrovea nih enggak, datar dan kayak wajah tertekan gitu. Tau gak sih, serem gak sih ngebayanginnya orang menari terus tanpa henti dengan wajah yang tertekan? Aneh lah kan, warga setempat berpikir, ngapa dia nih, kok gak berhenti-berhenti dia nari, udah sejam dia nari nampaknya nih. Ditegur lah sama orang tuh kan, Frotovea, udahlah tuh, udah sejam kau menari nih, gak juga kau berhenti-berhenti. Gak didengarkan sama Frotovea, tetap aja dia menari. Pulang lah nih kan suaminya, sayang, apa aku menari-nari kayak gitu tuh, udah masuk-masuk. Dibawa suami nih ke dalam rumah, berlari Frotovea lagi keluar rumah, lanjut dia menari lagi. Sampailah akhirnya udah hampir seharian dia menari, tahu nggak kalian pingsan lah dia karena kecapean, gak ada makan, gak ada tidur, gak ada dia minum. Pingsan, dibawa langsung ke dalam rumah. Sadar dia pas sadar tuh lanjut lagi dia menari. Bayangkan, tapi dengan wajah yang tertekan, seolah-olah yang ngasih tahu aku nggak mau nih nari gitu, tapi aku nggak bisa berhenti gitu, tetap aja nari. Aneh lah orang berpikir, sampai udah sehari, udah 2 hari, 3 hari, masih hal yang sama terjadi sama Trofea nih. Akhirnya warga setempat ini memutuskan untuk membawa Trofea ini ke salah satu chapel yang jaraknya tuh kurang lebih 48 km lah dari kota mereka. Nah, perjalanan ke sana tuh harus melewati hutan-hutan dan jalanan setapak. Dan anehnya kan yang aku bilang tadi, Trofea ini dalam perjalanan tuh tetap menari tuh. Pas sampai di chapel tuh, baru sampai di depan chapel tuh, langsung berhenti seketika. Gak ada dia nari lagi dong. Orang heran lah, atau kesurupan dia nih, tiba-tiba dia bawa kesini, tak ada dia lagi menari-nari loh. Apa aneh-aneh, kata orang kayak gitu kan. Ya udahlah tuh, dibawa si Frotovea nih pulang lagi. Kan aku bilang si Frotovea nih setelah 6 hari dia menari tanpa henti tuh bisa kalian bayangin kayak mana kondisi kakinya kan, lecet, betis yang mungkin rasa aku udah naik, kepala udah sakit. Aku gak terbayang sih kakinya selecet apa aku aja menari 15 menit ya udah naik betis aku, udah sakit lutut aku, udah sakit saya tumit aku tuh ini dia sampai 6 hari, sampai udah berdarah-darah, udah berluka-luka kakinya tuh, tetap aja dia menari. Nah pas 6 hari itulah dibawa ke chapel tadi tuh, berhenti. Dah di hari ketujuhnya
34 orang yang ada di kota tersebut tiba-tiba ikut nari kayak Frotovea tuh. Frotovea ini udah sembuh ya, warga yang lainnya ikut keluar orang tuh dari rumah menari dia kayak yang dilakukan Frotovea tadi tuh, dengan wajah yang flat datar seperti orang tertekan dan tanpa iringan musik, nari orang tuh sama-sama gitu. Aneh dan seram. Terus orang-orang yang nggak terjangkit virus tersebut berpikir kayaknya ini ada yang aneh, ada yang salah, tapi nggak ada yang tahu dari mereka tuh apa gitu loh penyebabnya. Sampai lah nih seminggu siap itu ratusan orang ikut menari. Ya Allah, ngapa kalian menari mereka tuh sama-sama di tengah lapang di depan rumah mereka tuh berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya dinotis nih sama pemerintah atau pejabat tinggi pada saat itulah. Ini apa penyebabnya masyarakatku kok menari-menari gini? Gitulah kan kurang lebih. Nah akhirnya diteliti lah nih, diperiksa lah gitu sama dokter yang ada pada saat itu, pada zaman tuh nih. Periksa, dan menurut dokter yang meriksa nih, kurang lebih kesimpulannya tuh kayak gini. Oh ini mereka kayaknya terjangkit atau terkena darah panas. Apa darah panas di sini? Ya semacam kayak demam lah kayaknya ya aku juga kurang paham sih. Pokoknya katanya itu tuh kena darah panas lah gitu. Yang dimana kata dokter nih, ya kalau misalnya mereka terkena darah panas itu bagus kalau mereka nih menari, itu mengeluarkan kayak keringat gitu loh, biar mengeluarkan panas tadi tuh. Ya udahlah, gara-gara itu itulah pemerintah nih berpikir, oh ya udah biar aja mereka menari sampai sembuh, sampai darah mereka tadi udah nggak panas lagi gitu loh. Dipanggilnya iringan musik tuh kayak tukang gendang lah, tukang piano lah, tukang apa segala macam gitu untuk mengiringi mereka yang sedang menari tadi tuh. Ya udah iringin aja mereka sama musik atau biar apalah, biar nggak lengang-lengang kali, biar nggak sepi-sepi kali mereka menari itu. Agak aneh juga soalnya aku tengok kalau misalnya menari rame-rame nggak ada musik nih, biar agak asik sedikit. Menari dia dengan iringan musik yang dikasih sama pejabat tinggi waktu pemerintah mereka lah pada waktu itu ya, menari dia tapi dengan wajah yang flat tadi, nggak ada yang tersenyum atau dengan energi yang positif lah gitu mereka menari, nggak ada. Malah energinya tuh seolah-olah orang tuh capek dan nari berhari-hari, berminggu-minggu tanpa henti, berhentinya kalau pingsan aja, sadar nari lagi. Tumit orang tuh udah luka-luka, kaki orang tuh udah keseleo, udah nek betis, kepala sakit, udah pucat ya. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu atau 1 bulan lah kurang lebih, udah ada korban yang berjatuhan dari wabah menari tersebut. Ya kalian bayangin aja lah coba kayak menari berminggu-minggu lamanya, apa nak tumbang, biarin aja orang tuh menari dengan iringan musik gitu. Dia berpikir kalau misalnya nanti orang tuh capek sendiri tuh kalau misalnya darahnya udah nggak panas lagi, makanya biar aja mereka menari dengan penuh semangat, bentak kayak itulah, meriah kali mungkin, tapi orang tuh menari dengan muka yang datar buih. Kan kebayang nggak sih, aku aja bayangnya horor. Di depan rumah kita ada orang yang menari tanpa henti dengan muka yang datar. Horor kali, sumpah aku lebih horor kayak gini daripada aku nengok hantu ya. Tapi aku juga nggak mau nengok hantu, cuman ya horor aja gitu loh. Bentar gitu. Aneh gak sih? Sumpah aku gak bayang kalau misalnya aku nengok kejadian itu. Aku kalau misalnya nengok nih ya aku langsung masuk ke rumah, aku kunci pintu aku nggak mau nih. Nanti kalau misalnya aku tengok ketularan pula aku kan. Udah lah tuh kan. Sampai akhirnya nih 3 bulan setelah kejadian tersebut, yang dimana orang tuh terus saja menari, pas di 3 bulan secara mendadak, gak ada angin, gak ada hujan, berhenti secara serentak semuanya yang nari tadi tuh gitu. Ya udah berhenti, pulang orang tuh masing-masing ke rumahnya. Aneh kan aku sumpah aneh kali, kayak what happened kok bisa orang tuh menari dan berhenti secara serentak gitu loh. Orang tuh nggak ada yang tahu sampai akhirnya 5 abad setelah kejadian wabah menari nih adalah nih salah satu ilmuwan yang mengatakan mungkin ini nih penyebabnya salah satu jamur yang ada di roti, yang dimana pada saat itu warga sekitarnya sering mengonsumsi roti ini
Kayak roti ini ada jamur lah di roti itu ya. Jamur ini disebut dengan jamur ergot, yang dimana jamur ergot ini terjadi karena roti tersebut tuh sering disimpan di bagian lembab gitu loh ya. Timbullah jamur tuh. FYI ya we, keadaan ekonomi pada saat itu emang lagi susah-susahnya, lagi hancur, lagi dropnya we. Pemerintah juga lagi kacau-kacaunya, orang ini juga kesulitan dalam mencari makan. Jadi apa yang ada kayak roti yang udah berjamur pun ya dimakan orang tuh aja. Nah itulah we, yang dimana kata ilmuwan tuan, orang yang mengonsumsi jamur tadi tuh efek sampingnya bisa menjadi berhalusinasi, delusi, sama kejang-kejang atau mual-mual lah gitu. Ada juga nih yang berpikir kalau misalnya itu tuh kutukan, yang dimana we, warga setempat nih ada yang percaya kalau itu tuh ulah Estivitus. Dia ini adalah seorang suci yang telah menjadi martir sejak tahun 303 Masehi. Nah katanya orang-orang yang imannya lemah, yang sering buat dosa, yang sering percaya dengan jin, setan, itu tuh telah dikutuk sehingga membuat mereka menari tanpa henti. Ada juga yang berpikir kalau misalnya yang ini ya memang benar adanya seperti yang dokter bilang tadi, darah panas. Tapi apapun ya kesimpulannya, orang berpikir ini itu kutukan jamur ergot, gak ada yang bisa ngejawab kenapa mereka bisa berhenti 3 bulan tek secara bersamaan. Ngapa? Gak ada yang bisa jawab. Jadi itulah yang menjadi tanda tanya besar dari wabah tersebut. Kayak seolah-olah nih, kalian pernah gak sih dengar istilah ada pertanyaan yang gak ada jawabannya? Inilah wabah nih lah gak ada yang tahu pasti sampai sekarang apa penyebab dari wabah nih we. Itu tuh menjadi misteri dunia lah gitu kayak salah satu keajaiban dunia. Inilah wabah nih lah we. Jadi itulah dia topik kita kali ini, yang dimana aku pengen kali ini dengar kalian apa nih pendapat kalian sama wabah tersebut. Atau emang kalian percaya kalau ini kutukan, atau emang kalian percaya ini kerasukan massal, ataupun dengan bakteri ergot tadi, atau ada lagi nih menurut kalian pribadi. Coba kalian tulis di komentar, karena betul-betul aku penasaran. Aku pribadi nih aku bingung. Oke, jangan lupa untuk apa kanti-kanti? Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar dia tahu info-info yang belum pernah mereka dengar. Oke kanti-kanti, bye-bye. Sampai jumpa di Doremi kita selanjutnya.